Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil survei kita pada penelitian penerapan riset operasi dengan linear programming untuk menentukan kombinasi produksi optimal fotokopi dan print PTDI Press. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Tarun India Sifani Yusuf, notar 2301302. Saya Priyastuti Wijaya Mulyani, notar 2301242. Saya Tarun India Muhammad Pasrisan, notar 2301162. Saya Zainal Akbar, notar 2301323. Saya Tarunan India Muhammad Iqbal dengan notar 2301195. Saya Jova Adikwario, notar 2301140. Saya Pangeran Roman Nugroho, notar 2301236. Berikut ini analisisnya. Selanjutnya latar belakang. Setiap kegiatan usaha pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh laba maksimal melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan terencana. Dalam konteks PTDI Press sebagai penyedia jasa fotokopi dan print, efisiensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa fotokopi dan print, baik itu dalam mengatur bahan baku, waktu kerja, serta kapasitas mesin agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketidaktepatan dalam menentukan kombinasi produksi sering menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi yang meningkatkan biaya penyimpanan atau kekurangan produksi yang mengurangi potensi pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pendekatan ilmiah yang mampu memberikan solusi optimal terhadap permasalahan alokasi sumber daya. Melalui riset operasi dengan penerapan programisasi linear atau linear programming, penelitian ini berupaya memformulasikan metode matematis yang dapat menentukan kombinasi produksi jasa fotokopi dan print paling efisien, sehingga PTDI Press dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas operasionalnya. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisis secara mendalam efektivitas programisasi linear dalam menentukan volume produksi. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan memformulasikan fungsi tujuan. Yang kedua untuk menentukan kombinasi kuantitas produk optimal jasa fotokopi dan print yang dapat memberikan pendapatan maksimum bagi PTDI STD melalui perhitungan dalam metode linear programming. Baik, selanjutnya profil penelitian Politeknik Transportasi Darat Indonesia Sekolah Tinggi Transportasi Darat PTDI STD adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang transportasi darat, di mana institusi ini memiliki sejarah sejak tahun 1951, mulai dari Akademi Lalu Lintas dan resmi menjadi STD pada tahun 2000. Kemudian bertransformasi menjadi PTDI STD pada tahun 2019. PTDI STD menyelenggarakan pendidikan vokasi terapan dalam manajemen transportasi jalan, perkeretaapian, teknik otomotif, dan keselamatan lalu lintas. Didukung oleh fasilitas seperti laboratorium, bengkel otomotif, ruang kelas, perpustakaan, dan asrama taruna, serta kampus yang terletak di Jalan Raya Setu, kilometer 3,5 Ciwitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di dalam kampus terdapat unit usaha PTDI Press yang menyediakan layanan cetak dalam bentuk fotokopi untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan akademik mahasiswa, dosen, serta aktivitas kampus. PTDI Press melayani berbagai kebutuhan mulai dari fotokopi, dokumen hitam putih dan warna, print dengan berbagai jenis kertas hingga layanan laminating dan penjilitan untuk laporan dan skripsi. Usaha ini beroperasi setiap hari kerja dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Dirancang agar layanan bisa berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepuasan maksimal bagi pengguna sekaligus memberikan keuntungan yang maksimal. Penelitian ini memiliki manfaat yang pertama itu menjadi contoh penerapan nyata riset operasi dalam bidang produksi khususnya pada pelayanan fotokopi dan print. Kedua, menentukan kombinasi produksi fotokopi dan print yang paling optimal. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih luas lagi mengenai bagaimana metode matematis seperti linear programming yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata dalam kegiatan usaha sehari-hari. Baik, kemudian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan riset operasi dengan metode linear programming untuk mengoptimalkan proses produksi jasa cetak dan fotokopi di PTDI Press. Pendekatan kuantitatif dipilih karena analisis dilakukan berdasarkan data numerik yang meliputi kapasitas produksi, biaya bahan baku, dan operasi mesin. Dengan metode ini dibuat model matematis yang bertujuan memaksimalkan keuntungan usaha. Dengan memperhitungkan kendala-kendala seperti keterbatasan waktu kerja, jumlah bahan baku, model tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan kombinasi produksi yang paling efisien dan menguntungkan sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan
efektivitas penggunaan sumber daya, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen untuk mengoptimalkan kinerja operasional PT BI Press. Nah, penelitian ini dilaksanakan di PT BI Press, yaitu unit pelayanan percetakan dan fotokopi yang berada di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari Kamis 20 November 2025. Baik, yang berikutnya adalah persoalan yang kami dapatkan dari hasil wawancara yang kami lakukan, yaitu seorang pelaku usaha jasa fotokopi dan print dihadapkan pada persoalan optimasi sumber daya terbatas guna memaksimalkan pendapatan harian. Pengusaha tersebut memiliki persediaan 100 lembar atau 2 ring dan waktu kerja selama 480 menit ataupun 8 jam dalam sehari. Dalam usahanya terdapat jasa fotokopi yang dicetak 30 lembar dalam waktu 1 menit dengan harga Rp300 per lembarnya. Selain itu juga menyediakan jasa print dengan harga Rp500 per lembar dan dalam waktu 1 menit dapat mencetak sejumlah 20 lembar. Perumusan persoalan dalam program linear programming selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil pembahasan. Definisi variabel keputusan. Keputusan ini diambil adalah berapa jumlah fotokopi dan print yang dapat dihasilkan oleh pengusaha jasa fotokopi dan print di PT BI Press. Jika fotokopi disimbolkan dengan X dan print dengan Y, maka definisi variabel keputusan X sama dengan jumlah fotokopi yang dihasilkan dan Y sama dengan jumlah print yang dihasilkan. Selanjutnya ke tahap perumusan fungsi hambatan. Variabel yang digunakan pada analisis penelitian ini adalah fotokopi sebagai variabel X dan print hitam putih sebagai variabel Y. Dari dua variabel ini, kami mendapatkan data untuk ketersediaan kertas per hari sebanyak 1000 lembar atau 2 rim, dan waktu operasi adalah sepanjang jam kerja, yaitu 8 jam atau dikonversi ke menit menjadi 480 menit per hari. Selanjutnya didapatkan juga bahwa dalam 1 menit mesin fotokopi dapat melakukan fotokopi sebanyak 30 lembar per menit, sedangkan untuk print 20 lembar per menit. Dari data tersebut bisa dirumuskan fungsi kendala pada penelitian sebagai berikut. Selanjutnya pada fungsi kendala pada tabel didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 1000. Yang kedua, 0,5X ditambah 0,34Y kurang dari sama dengan 480. Sebenarnya di sini kita akan merumuskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini bertujuan untuk menentukan jumlah pendapatan per hari untuk maksimumnya. Di sini didapatkan untuk masing-masing harga dari print dan fotokopi itu sendiri adalah 300 dan 500 rupiah per lembarnya. Didapatkan fungsi tujuan bisa dirumuskan adalah 300X, di mana X itu adalah untuk fotokopi, dan 500Y di mana Y itu untuk print. Di sini untuk keterangan negatifnya diibaratkan adalah X, Y lebih dari sama dengan 0 atau hasilnya itu harus positif. Di sini untuk analisis didapatkan titik koordinat dari fungsi kendala tersebut. Dari fungsi kendala sebelumnya, untuk titik koordinatnya itu adalah 1000,0, 0,1000, 960,0 dan 0,1454,55. Ini di mana untuk mendapatkan titik koordinat ini bisa diibaratkan untuk X dan Y itu sebagai 0. Sedangkan setelah itu kita harus mencari titik potong antara dua garis linear ini dengan cara kita harus menghilangkan atau mencari nilai X dan Y itu masing-masing dengan cara metode eliminasi. Di sini di mana dari fungsi kendala ke dua fungsi kendala ini kita harus menyamakan salah satu variabel agar bisa untuk dieliminasi. Di sini diibaratkan untuk variabel X itu disamakan. Jadi fungsi yang kedua kita dikali dengan 2 didapatkan X plus 0,67Y kurang dari 960 didapatkan untuk Y nya itu adalah 121,2121. Lalu nilai Y ini dapat disubstitusikan dan pada salah satu persamaan didapatkan nilai X itu adalah 878,7878. Sehingga didapatkan titik potongnya yaitu 878,784,121,2121. Dari hasil titik koordinat dan titik potong yang sudah kita cari dan kita dapatkan, kita bisa menggambar grafik garis linear yang menjadi fungsi pada permasalahan ini. Dapat dilihat dari grafik di sini, garis biru dan garis merah itu adalah titik fungsi dari fungsi kendala yang kita dapatkan. Untuk mencari fungsi maksimal dari penelitian ini, kita mengambil titik yang di bawah titik potong, yaitu di sini didapatkan untuk X dan Y atau titik koordinat yang diambil adalah 0,0,
0,1000, 960,0 dan 878,7878 dan Y-nya itu adalah 121,2121. Lalu bisa disubstitusikan pada fungsi tujuan dengan X itu adalah 300 dan Y itu adalah 500. Lalu dikalikan masing-masing pada titik koordinat, didapatkan keempat titik koordinat yang menjadi daerah hasil, yaitu untuk pendapatan maksimal dalam per hari pada penelitian ini adalah di koordinat kedua, yaitu 0,1000, yaitu dengan pendapatan sebesar Rp500.000 per hari. Di sini berarti PT Di-Press harus menghasilkan 1000 lembar print per hari untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam 1 hari kerja. Berikutnya adalah kesimpulan dan syarat. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisis riset operasi dengan menggunakan metode linear programming yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil memformulasikan masalah alokasi sumber daya terbatas menjadi model matematis linear programming untuk menentukan kombinasi jumlah produksi optimal untuk mencapai keuntungan harian maksimum. Nah, setelah pengujian ini mendapatkan 4 titik potong yang menghasilkan fotokopi sebanyak 0 lembar, print 1000 lembar. Jadi kombinasi ini menghasilkan pendapatan harian maksimal sebesar 500.000. Dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat kami ambil saran untuk pengusaha untuk memaksimalkan pendapatan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kertas 1000 lembar dalam waktu 480 menit, PT Di-Press disarankan untuk mengalokasikan seluruh sumber daya untuk memproduksi jasa print. Nah, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa struktur biaya dan kendala yang ada fokus pada layanan print adalah strategi yang paling optimal untuk mencapai keuntungan maksimal sebesar Rp500.000 dalam 1 hari. Sekian pemaparan dari kelompok 2, yaitu dari hasil analisis kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai kamera belakang. Depan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Syifa Anin Yusuf, nota 2301302. Saya Persi Widya Mulyani, nota 2301242. Saya Muhammad Melki Fasrisan, notar 2301162. Saya Zainal Akbar, notar Sekian pemaparan dari kelompok 2, yaitu dari hasil analisis kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Tuhan yang mengampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang yang ketawa.